A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Ratih, Fitnah dan Dendam. Cerita ini ditulis oleh Ami Siti. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Entah mengapa malam ini perasaanku tidak enak. Seperti akan ada sesuatu yang akan terjadi. Entahlah, aku tak tahu apa itu. Setelah menyantap makan malam, aku bersihkan piring kotor, menyapu lantai, dan tak lupa membawa makanan untuk nenek. Sudah seminggu lebih nenek hanya berbaring di kasur. Tubuhnya makin hari makin kurus. Untuk bangun saja nenek harus kubantu. Kian hari kondisi kesehatan nenek semakin memburuk. "Nek," ucapku ketika masuk ke kamar nenek. Tak ada sahutan dari nenek. Mungkin nenek sedang tidur, pikirku. Kuletakkan makanan di atas meja, lalu menghampiri nenek. Kutarik selimut hingga menutupi dadanya, dan kuraba dahi nenek. Sangat dingin sekali. Tubuhnya pun sangat pucat sekali. Kuraba pergelangan tangannya, memeriksa denyut nadinya. Dek, tak ada denyut. Aku mulai panik. "Nek, nenek." Kuguncang tubuh nenek berharap ia bangun. "Nenek, bangun nek," ucapku mulai terisak. "Nenek." Air mataku mulai menetes satu persatu. Aku tak bisa membendung kesedihan yang sangat menyesakan ini. Kupeluk tubuh kaku nenek erat sambil tak henti kupanggil namanya. "Nenek, bangun nek. Jangan tinggalin Ratih sendiri." Kututup tubuh dingin nenek sampai kepala. Aku tak tahu harus berbuat apa. Pikiranku seperti tak percaya pada apa yang telah menimpa nenek. Lama, aku termenung di depan jasad nenek. Tubuhku lemah seluruh sendi seperti mati rasa. Aku seperti kehilangan semangat dan harapan. Tidak, aku tidak boleh seperti ini terus. Aku harus memanggil tetangga dan mengabarkan kepada keluarga tentang kematian nenek. Ya, aku tak boleh hanya menangisi kepergian nenek seorang diri begini. Aku langsung bangkit dan berlari ke rumah tetangga terdekat, mengabarkan bahwa nenekku telah pergi untuk selama-lamanya. Singkat cerita, kini rumah nenek telah dipenuhi oleh tetangga terdekat. Keluarga masih dalam perjalanan kemari. Walaupun kampung ini sangat terpencil, tapi di saat ada warga yang mengalami kemalangan, mereka sangat bersimpati dan saling tolong-menolong. Aku hanya mengabarkan beberapa rumah saja. Namun entah dari mana saja orang-orang ini datang. Sesaat setelah berita kematian itu tersebar, rumah nenek kini sudah ramai. Semua warga sibuk mempersiapkan segala hal. Ada yang menggelar tikar, membersihkan kamar nenek, memandikan nenek, dan sebagian lagi menyiapkan perlengkapan pengkafanan. Tapi tunggu dulu, mengapa secepat ini nenek akan dikafankan? Bukankah anak-anak dan cucunya masih dalam perjalanan kemari? "Maaf Pak, Bu, apakah nenek saya akan dikafankan malam ini juga?" tanyaku pada warga yang bertugas mengkafankan mayit. "Lebih cepat lebih baik, Dek. Bukankah begitu Pak Ustadz?" jawab seorang ibu yang sedang memotong kain putih. "Iya nak, kalau cepat-cepat dikafankan, akan lebih cepat untuk dikuburkan," sahut seorang bapak yang dipanggil Ustadz. Namun penampilannya tidak menunjukkan seorang Ustadz. Ah, itu bukan urusanku. Aku hanya ingin nenekku jangan dikubur secepat ini. "Maaf Pak, tapi saya tidak setuju. Beliau masih punya anak yang masih hidup, dan cucu-cucu yang berhak bertemu beliau sebelum beliau dimakamkan,"
Biarkan nenek bertemu anak-anaknya untuk terakhir kalinya. Saya mohon, itu keinginan terakhir beliau. Ucapku memohon agar nenek tidak dikuburkan malam ini. Kulihat mereka saling pandang. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka. Baiklah, kalau begitu. Kami hanya tidak mau mayat berlama-lama di rumah. Itu tidak baik. Ucap si bapak tadi. Saya yang akan menanggung resikonya. Ucapku singkat dan jelas. Kulihat mereka semua terdiam, lalu melanjutkan pekerjaannya. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Semua warga sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Jasad nenek sudah dimandikan tapi belum disolatkan. Kata warga sebelum dikebumikan barulah mayat akan disolatkan. Aku ingin tidur, namun mata ini berat sekali untuk terpejam. Sesekali air mata masih saja jatuh membasahi pipiku. Pukul 4 pagi, rombongan dari emak sudah sampai. Emak datang bersama ke-6 saudara kandungku. Ratih, panggil emak saat tiba di rumah duka. Aku langsung memeluk emak begitu erat. Emak, Ratih kangen sama emak. Nenek, mak. Aku tak sanggup melanjutkan kata-kataku. Yang sabar ya nak. Ini sudah takdir. Kita gak bisa menolaknya. Ucap emak sambil menghapus air matanya. Emak langsung masuk ke dalam rumah. Begitu melihat jasad nenek, emak langsung memeluk dan mencium kepala jenazah nenek. Bergantian dengan semua kakak, abang dan adikku. Pukul 6 pagi, tibalah paman dan bibi dengan keluarganya masing-masing. Mereka menangis terseduh-seduh ketika melihat tubuh nenek yang sudah terbujur kaku. Pamanku tak hentinya meminta maaf sambil mencium kaki nenek. Mungkin ia merasa bersalah karena semasa hidup nenek, dia sangat jarang pulang menjenguk nenek. Sudah bertahun-tahun ia tak pulang. Mungkin karena itulah ia menyesal akan kelalaiannya pada orang tua yang telah melahirkannya itu. Sedangkan bibiku, ia hanya menangis sewajarnya saja. Walau kondisi ekonominya pas-pasan seperti emak, namun setiap tahun bibi selalu pulang kampung menjenguk nenek. Setelah semua anak cucunya berkumpul dan meminta maaf pada jenazah nenek, barulah jenazah disolatkan. Pukul 7 pagi, jenazah sudah siap untuk dimakamkan. Kami anak-anak dan cucunya berjalan beriringan mengantarkan nenek ke tempat peristirahatan terakhirnya. Singkat cerita, malam ini, malam pertama setelah kepergian nenek, suasana masih berkabung. Silih berganti pelayat datang memberi ucapan bela sungkawa. Sebagai tradisi di kampung ini, setiap rumah sedang berduka akan diadakan tahlilan selama beberapa hari. Para warga di sini jika pergi melayat ada yang membawa beras, gula, kopi, teh, dan aneka buah tangan lainnya. Mungkin sudah jadi tradisi di kampung ini jika melayat harus membawa sesuatu. Berbeda sekali dengan kampungku. Paling mereka hanya membawa amplop atau sedekah seikhlasnya. Pikiranku masih belum lepas dari bayangan nenek. Aku merasa begitu kehilangan sosoknya. Aku tak menyangka nenek akan pergi secepat ini. Nak, panggil emak mengagetkanku. Iya mak, kamu jangan melamun terus. Gak baik loh. Ratih teringat nenek mak. Emak juga Ratih. Emak malah kaget ketika ditelepon sama Pak D. Tiba-tiba memberi kabar nenek sudah tiada. Emak langsung lemas ketika dengarnya. Kenapa ya mak? Cobaan datang bertubi-tubi pada kita. Kamu gak boleh ngomong begitu nak. Setiap manusia itu selalu mendapat ujian dalam hidupnya, agar dia lebih dewasa dan lebih kuat dalam menjalani kehidupannya.
Kamu yang sabar ya nak. Gak boleh ngeluh. Ini ujian bagi kita. Aku menghapus bulir benih yang mulai membasahi pipiku. Tanpa terasa air mataku mengalir begitu saja. Rasa sedih dan kehilangan orang yang kita sayangi sangatlah menyakitkan. Singkat cerita, malam kian larut. Pelayat satu persatu mulai meninggalkan rumah nenek. Tinggallah anak-anak dan cucu nenek. Mereka mulai sibuk mencari tempat untuk beristirahat. Wajar saja rumah nenek sangat kecil, bagaimana bisa menampung 3 keluarga. Anak-anak, kalian tidur di kamar. Kami orang tua tidur di ruang tamu saja. Dan yang laki-laki tidur di mobil. Ucap Ade memberi arahan pada anak-anaknya. Dari anak-anak nenek, Om Jamala yang kehidupannya lumayan bagus, usaha mebelnya cukup maju. Anaknya hanya 2. Yang satu sudah kuliah dan yang satunya lagi masih SMA sebaya denganku. Anak Om Jamal yang sulung tidak ikut karena sedang kuliah di luar kota. Sedangkan si bungsu yang juga perempuan sepertiku, ia tak bisa jauh dari ibunya. Mungkin orang tuanya terlalu memanjakannya. Mah, aku gak mau tidur di kamar itu. Bau mah. Ucap Ica anak bungsu Om Jamal. Ya sudah, kalau kamu gak mau tidur di kamar, kamu tidur di sini saja sama mama ya. Sahut Bude Lasmi, istrinya Om Jamal. Mah, kita cari hotel saja yuk. Di sini kotor sekali mah. Aku gak bisa tidur. Rengek Ica pada ibunya. Ica, gak boleh ngomong gitu. Coba lihat sepupumu yang lain. Mereka tidak mengeluh sepertimu. Ucap Om Jamal tiba-tiba. Ica tanpa merengut. Aku dan sepupu yang lain hanya diam saja mendengar keributan kecil ini. Biarlah. Aku tak peduli mau dia tidur di mana. Tubuhku sangat lelah dan ngantuk. Ingin segera tidur dan melupakan sejenak kesedihan di hati. Ingin sekali aku berjumpa dengan nenek, meskipun itu hanya di alam mimpi. Aku ingin memeluk dan meminta maaf padanya. Aku merasa banyak bersalah pada nenek. Singkat cerita, hari ini adalah hari ke-7 setelah kematian nenek. Acara tahlilan sudah selesai sejak tadi malam. Semua saudara sudah pulang ke kampung dan rumah masing-masing, kecuali emak, kakak, dan adik-adikku yang masih setia menemaniku di sini. Aku tahu emak dan saudara-saudaraku pasti ingin segera pulang ke rumah. Apalagi di sana mereka memiliki pekerjaan sendiri. Dan adik-adikku juga masih sekolah. Tak mungkin mereka berlama-lama di sini. Namun, emak sepertinya berat meninggalkanku sendiri. Berkali-kali adikku minta pulang. Berhubung karena sedang libur sekolah, jadi emak tidak khawatir jika mereka menunggu beberapa hari lagi di sini. Nak, kamu gak mau pulang ke rumah kita, nak? Tanya emak padaku saat bersih-bersih rumah nenek. Rati belum ingin pulang dulu, mak. Apa kamu masih sakit hati sama kejadian waktu itu? Emak ragu-ragu mengatakan hal itu. Beliau takut menyinggung perasaanku. Aku tahu, emak ingin sekali aku pulang ke rumah. Begitupun juga aku. Aku sebenarnya rindu sekali pada rumah, juga pada keluargaku yang sudah lama tak bersama. Namun, entah mengapa aku begitu susah untuk kembali lagi ke kampung itu. Kenangan buruk itu masih saja terngiang-ngiang di dalam kepalaku. Iya, mak. Rasanya Rati belum siap memaafkan mereka. Rati masih sakit hati dan juga malu. Emak gak maksa kamu supaya pulang, nak. Tapi emak juga gak mungkin di sini terus.
Emak juga harus pulang, nak. Emak harus kerja cari uang untuk adik-adik kamu. Dan sekarang keadaan emak semakin sulit, nak. Sulit kenapa, mak? Aku penasaran sekali dengan perkataan emak. Tak biasanya emak terlihat murung begini. Apa gerangan yang telah terjadi di sana? Aku tak tahu apa-apa. Emak dan bapakmu sudah pisah, nak. Maafkan mak baru kasih tahu kamu sekarang. Mak gak mau nambah pikiran kamu, nak. Ujar emak dengan wajah sendunya. Oh, tidak. Aku baru tahu berita mengejutkan ini. Bukankah ini yang dulu selalu aku harapkan? Tapi, mengapa baru sekarang terjadi? Yang benar, mak. Tanyaku kaget. Bagaimana tidak? Di saat emak kehilangan ibunya, ditambah lagi ia mendapat status janda, makin bertambah derita emak. Iya, nak. Makanya, tidak kamu jumpaikan bapakmu di sini. Di saat nenekmu meninggal. Mungkin sekarang dia sudah bahagia dengan istri mudanya. Bahkan dia tak peduli lagi pada anak-anaknya. Wajah emak terlihat begitu murung, sedih, dan juga sendu. Ada guratan kekecewaan terpancar di wajah kurusnya. Oh, emak, begitu banyak luka yang telah engkau alami. Yang sabar ya, mak. Itu lebih baik daripada emak terus-terusan disiksa lahir batin. Tapi, kasihan adik-adikmu, Ratih. Mereka kehilangan sosok ayahnya. Di saat seperti ini, emak masih saja memikirkan anak-anaknya. Padahal sudah terlalu lama emak menderita karena bapak. Mereka sudah besar, mak. Sudah pada sekolah. Mereka juga gak mau emaknya terus-terusan disiksa. Bahkan kami sebagai anak kandungnya pun disiksa olehnya. Bagi kami itu lebih baik, mak. Percuma juga punya ayah tapi emak yang nyari makan buat kami. Emak yang pontang-panting kesana kemari ngutang buat kami. Semua emak lakukan demi kalian, nak. Demi anak-anak emak. Emak berusaha terlihat kuat dan tegar. Namun aku bisa melihat dari sorot matanya menyimpan begitu banyak luka. Ratih juga takut berumah tangga. Apalagi melihat kondisi emak yang diperlakukan semena-mena begitu sama bapak. Jangan bicara begitu, nak. Tak baik. Mungkin ini memang sudah nasib emakmu diberi ujian begini. Kalau kita sabar dan ikhlas maka pahala bagi kita, nak. Ratih bangga sama emak. Emak begitu sabar dan kuat. Tidak pernah mengeluh sekalipun emak tersiksa. Emak kuat karena anak-anak emak, nak. Kalau emakmu ini lemah dan cengeng, bagaimana kondisi jiwa dan mental kalian? Pasti akan lebih hancur, kan? Iya, mak. Emak memang benar. Ratih ingin jadi seperti emak. Tapi Ratih gak yakin akan sanggup. Emak selalu mendoakan kalian, nak. Semoga kelak kehidupan kalian lebih beruntung dari emak. Amin. Aku sebenarnya tidak kaget jika emak berpisah dengan bapak. Toh itu lebih baik bagi emak dan juga saudaraku. Kekerasan fisik dan kekerasan verbal acap kali ia lakukan pada kami. Namun, emak selalu saja memaafkan dan bertahan dengan sikap bapak. Kami lebih bahagia tanpa bapak. Percuma saja ada bapak jika hanya untuk menyakiti kami saja. Aku juga merasa heran. Waktu emak, adik, kakak, dan abangku kemari melayat kematian nenek tanpa kehadiran bapak. Ternyata sudah tak ada lagi sebuah rumah tangga yang begitu kuat emak pertahankan itu. Sebuah rumah tangga yang begitu kuat emak pertahankan itu. Aku yakin
Betapa sedih dan hancurnya hati emak. Belum lama ditinggal suaminya dan sekarang malah ditinggal mati oleh orang tuanya. Tapi emak selalu berusaha tegar dan kuat di depan kami anak-anaknya. Emak tak ingin membuat kami khawatir dan cemas. Padahal nampak jelas dari wajahnya ia menyimpan begitu banyak air mata yang ia simpan sendiri. Aku langsung memeluk emak dan menangis. Bukan aku ingin membuat emak sedih, tapi ada rasa yang begitu perih di dalam sini yang tak bisa aku ungkap dengan kata. "Emak sayang sama Ratih," ucap emak sambil membalas pelukanku. "Ratih juga sayang sekali sama emak." Kami berdua larut dalam pelukan dan tangisan. Melihatku menangis, akhirnya pertahanan emak pun roboh. Air matanya luruh bak derasnya sebuah bendungan. "Menangislah mak, tumpahkan segala sedih dan lukamu. Aku akan selalu jadi tempatmu berbagi setiap suka dan duka. Aku berharap setelah semua kejadian ini, kehidupan emak dan kami akan jauh lebih bahagia." Singkat cerita, hari ini emak serta adik-adikku akan kembali pulang ke rumah. Ingin sekali aku ikut bersama mereka, tapi hatiku masih belum rela pulang. Aku masih teringat almarhumah nenek. Dan juga aku masih belum lupa akan sakit hati pada orang-orang kampungku yang telah menggoreskan luka begitu dalam di hatiku. "Nak, apa kamu yakin gak mau ikut kami pulang?" pinta emak mengiba. Ada rasa sedih melihat raut wajah wanita yang telah melahirkanku itu. "Pulanglah kak, kami kangen masa-masa kita bersama seperti dulu. Kami rindu sama kakak yang dulu." Rengek adik bungsuku semakin membuat hatiku lemah. "Kakak juga kangen main sama kalian. Kakak juga rindu sama rumah." Tak bisa aku bohongi perasaanku. "Ayolah kak, kita pulang ke rumah. Lagian nenek sudah tak ada. Kakak akan sendirian di sini. Kakak pasti kesepian nanti." Adik-adikku tak tahu, aku enggan pulang karena belum tuntas membalas dendam dan sakit hatiku pada orang-orang jahat itu. "Ratih," panggil emak sambil mengusap pundakku. "Jangan biarkan kejadian itu membuatmu melupakan kami, nak." "Enggak mak, bukan begitu maksud Ratih. Emak tahu kamu masih sakit hati atas perlakuan orang-orang itu. Tapi kamu masih punya kami, nak. Kami selalu ada untuk kamu, nak. Suka duka Ratih adalah suka duka kami juga. Kita keluarga sama-sama merasakan sakit dan senang. Pulanglah, nak. Jangan ikuti kemarahanmu. Lupakan dan ikhlaskan saja apa yang telah terjadi dalam hidupmu. Toh, mereka juga sudah mendapatkan hukumannya." "Maksud emak?" Aku bertanya seolah tidak tahu apa-apa. "Pak Rudi dan istrinya Bu Ipah, kondisi mereka sangat buruk. Tubuh dan kulitnya dipenuhi borok dan nanah yang sangat bau. Semua orang menjauhi mereka. Kemana-mana mereka sudah berobat namun tak ada hasil. Malah sekarang mereka seperti mayat hidup." Emak menjelaskan kondisi dua manusia yang menjadi korban pertama uji coba ilmu baruku pemberian almarhum nenek. Emak tak tahu jika itu adalah hasil dari perbuatanku. Akulah yang telah membuat mereka kesakitan. Akulah yang telah mengirimkan itu semua. Dan itu bukan semata-mata tanpa sebab, tapi karena ulah perbuatan mereka sendiri yang telah menyakitiku lebih dulu. "Benarkah begitu, mak?" tanyaku dengan wajah penasaran. "Iya, Ratih. Bahkan orang-orang yang menyiram kamu dengan air comberan malam itu pun terkena hal yang sama. Mereka mengalami kondisi yang memprihatinkan.
Sambung emak dengan wajah serius. Itulah balasan bagi orang-orang yang jahat pada Ratih, Mak. Itu karma bagi orang yang suka memfitnah dan menghukum orang yang tak salah. Semoga mereka segera sadar, Mak. Semoga saja, Nak. Aku sangat senang mendengar berita ini. Ini adalah yang kuinginkan. Aku tertawa dalam hati. Rupanya tak sia-sia aku digembleng oleh nenek. Ajian dan mantra yang kupelajari selama ini berhasil. Dan sekarang dendamku sudah terbalaskan. Mungkin sudah saatnya aku pulang ke rumah, ke kampung halamanku. Kak, suara adikku membuyarkan lamunanku. Kakak kenapa melamun? Kakak mau kan pulang ke rumah kita? Iya, Dek, kakak mau. Yeh, akhirnya Kak Rati pulang lagi ke rumah. Adik bungsuku tanpa bahagia mengetahui kakaknya akan kembali lagi ke rumah. Kulihat emak tersenyum, menandakan ia juga bahagia mendengar kepulanganku kembali. Syukurlah. Akhirnya kita akan bersama kembali, Nak. Aku segera bersiap-siap merapikan barang-barangku. Hari ini aku akan pulang dan meninggalkan rumah nenek. Tak sabar rasanya kembali ke rumah yang sudah setahun ku tinggalkan. Singkat cerita, deru suara mobil angkutan umum membangunkanku dari tidur. Kulihat di samping kiri ada emak juga sedang tertidur pula sambil menyandarkan kepala di jendela kaca mobil. Aku, emak, dan adik-adikku sedang dalam perjalanan pulang ke kampung. Menaiki mobil angkutan umum lintas provinsi. Sudah berjam-jam kami menempuh perjalanan. Rasa lelah dan letih membuat kami tertidur pulas. Aku tiba-tiba saja terbangun. Perasaanku tidak enak. Entah apa gerangan yang akan terjadi padaku nanti saat aku kembali ke kampung halaman. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana di jalan masih sepi dan lengang. Aku tiba-tiba teringat pada bapak. Untuk apa aku mengingat laki-laki jahat itu? Bukankah dia tak pantas untuk diingat? Semua perbuatan jahatnya dulu masih membekas di benakku. Sulit untuk melupakan penderitaan dan siksaan yang diberikan pada kami dan juga emak. Pukul 7 kami sudah sampai di terminal. Aku, emak dan juga adik-adikku sudah bersiap-siap turun dari mobil angkutan yang membawa kami pulang. Ratih, kita sarapan dulu ya. Kalian pasti lelah kan setelah menempuh perjalanan jauh. Iya, Mak. Ratih lapar sekali. Kita makan di warung dekat sini aja ya, Mak. Ya sudah, ayo kita ke warung itu saja. Rasa lelah dan letih ditambah lagi rasa lapar. Sungguh perjalanan yang melelahkan sekali. Emak segera memesan 4 porsi nasi gurih ditambah es teh manis. Tak berapa lama pesanan kami segera datang. Tak perlu waktu lama, kami segera menyantap hidangan yang begitu menggugah selera makan itu. Mak, panggilku. Iya Ratih, ada apa? Perasaan Ratih gak enak, Mak. Gak enak kenapa, Nak? Coba cerita sama emak. Gak tahu, Mak. Ratih tiba-tiba kepikiran bapak. Ratih, walau emak sama bapakmu sudah berpisah, tapi kamu dan saudara-saudaramu masih tetap anaknya bapak. Dan bapak masih tetap bapak kalian sampai kapanpun. Ratih tahu, Mak. Tapi kenapa, Nak? Ratih merasakan firasat buruk sama bapak. Maksud kamu bagaimana, Nak? Ratih gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya bagaimana. Tapi perasaan Ratih mengatakan bapak sedang tidak baik, Mak. Benarkah? Tanya emak heran. Iya, Mak. Kenapa tiba-tiba Ratih merasa begitu ya, Mak?
Karena kamu anak kandung bapak, nak. Hubungan darah tak akan pernah putus. Tapi kalau hubungan suami istri bisa saja putus. Doakan saja bapakmu baik-baik saja, nak. Tita emak begitu lembut dan mendamaikan. Tidak ada sedikit pun dendam di hatinya pada laki-laki yang telah menyiksa lahir batinnya itu. Emak memang wanita paling baik di dunia yang pernah aku kenal. Setelah menghabiskan sarapan, kami melanjutkan perjalanan pulang dengan naik ojek. Kampung kami masih jauh dari kota. Butuh waktu 15 menit lagi untuk sampai ke rumah. 3 buah ojek sudah dipesan oleh emak. Kami beriringan menempuh perjalanan ke kampung. Saat ojek yang kami tumpangi mulai memasuki kampung, kulihat orang-orang kampung nampak memperhatikan kami. Tatapan mereka tertuju padaku. Ada yang menatapku sinis, ada yang senang, bahkan ada yang diam-diam menggunjing. Awas saja kalian para emak-emak culit. Kalau kalian berani berurusan denganku sekarang akan kubuat kalian menyesal nantinya. Aku bukanlah Rati yang dulu bisa kalian hina dan injak-injak. Rati yang sekarang bukan lagi Rati yang dulu. Aku bahkan lebih jahat dari kalian jika aku sudah marah. Maka berhati-hatilah denganku. Pukul 8 pagi, kami tiba di rumah. Wah, rindu sekali aku pada rumah ini. Setahun sudah berlalu. Banyak yang berubah pada kampung ini tapi tidak dengan rumah kami. Aku, emak, dan adik-adikku turun dari ojek. Emak membayar ongkos kepada pengemudi ojek. Lalu mereka pun berlalu. Selamat datang kembali, Ratih. Sambut kakak dan abangku. Tumben mereka bersikap manis padaku. Biasanya tak seperti ini. Apa karena sudah setahun tak ada aku di sini sikap mereka jadi berubah baik? Entahlah. Aku memasuki rumah. Ada begitu banyak kenangan yang masih tersimpan di tempat ini. Aku benar-benar rindu suasana di rumah ini. Meskipun ada suka dan duka, tapi bersama keluarga semua akan terasa mudah. Saat aku dan saudara-saudaraku sedang duduk melepas penat di ruang tamu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Siapa ya? Coba bukain pintunya, nak. Pinta emak. Abangku langsung bangun dan membuka handle pintu. Astagfirullah, teriak abang saat setelah membuka pintu. Kenapa, Adi? Tanya emak heran. Kami semua segera berlari menghampiri Bang Adi. Betapa terkejutnya kami melihat pemandangan di depan pintu. Bapak, teriak adikku. Kini di depan mataku terlihat begitu jelas tubuh tua Ringki penuh luka. Mata bengkak sebelah dengan bola mata yang hampir keluar, disertai kaki yang lumpuh. Pertanda apa ini? Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.